Halo semua, nama saya Safira. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita mengenai NAT atau singkatannya dari Network Address Translation. Jadi NAT ini tuh merupakan satu komponen yang ada pada networking atau jaringan komputer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai NAT, kita tuh harus tahu apa sih NAT itu. Di sini saya memiliki dua gambar ya. Gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan device-device yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman. Ada laptop, ada komputer, ada printer, ada juga kamera, dan lain sebagainya. Tahukah teman-teman bahwa sebagian besar device yang ada di gambar sebelah kiri ini itu mereka dapat terhubung kepada internet. Dan dengan apa sih mereka terhubung? Mereka memerlukan sebuah IP address untuk terhubung kepada internet. Mungkin juga teman-teman udah sering dengar istilah IP address itu kan. Nah, tapi sebenarnya IP address ini apa sih? IP address itu adalah sebuah alamat yang device kita gunakan untuk terhubung kepada internet, untuk menghubungkan gitu ya ceritanya. Nah, di IP address sendiri ada berapa banyak sih IP address? Untuk versi keempat sendiri, IP address itu sangat limited. Nggak banyak, hanya 3,4 miliar. Sedangkan kayaknya kalau dipikir-pikir, satu orang aja udah punya satu HP, dan juga mungkin satu laptop, terus ada yang punya komputer juga. Jadi 3,4 miliar IP address ini tentu sangatlah tidak cukup. Teman-teman juga bisa lihat nih di gambar sebelah kanan, ada address kelas ini ada 5 kelas kan, A, B, C, D, E. Untuk kelas D dan E ini, mereka sebenarnya tidak bisa digunakan oleh kita karena mereka reserve for multitasking dan ada juga yang untuk eksperimental. Nah, kalau begitu berarti dari 3,4 miliar IP address ini nggak semuanya bisa digunakan dong. Ya, benar. Mungkin hanya kelas A sampai C saja yang bisa kita gunakan dan itu pun membuatnya semakin terbatas. Oleh karena itu, NAT itu hadir untuk kita. Jadi NAT itu seperti sebuah pahlawan ya dalam permasalahan yang tadi saya bilang. Jadi di sini ada yang namanya private IP dan public IP. Istilah itu mungkin akan sering kita dengar ya nanti saat kita membahas NAT lebih lanjut. Nah, untuk public IP sendiri ini yang saya bilang sebelumnya ada 3,4 miliar, itu tuh namanya public IP. Mereka terbatas. Akan tetapi private IP itu tidak terbatas karena private IP tidak perlu unik. Sedangkan public IP itu harus unik dan juga jumlahnya terbatas. Nah, NAT ini atau Network Address Translation ini akan membantu kita untuk yang awalnya memakai private IP menjadi public IP ketika kita mengakses ke internet. Nah, di sini ada juga gambar dari NAT sederhana. Jadi kita memiliki host A atau bisa dibilang contoh saja ini misalkan laptop saya gitu ya. Dan kemudian yang sebelah kanan tuh ada server. Yang di tengah ada router dan mungkin di pertengahan ini juga router terdapat NAT ya. Sehingga dari saya yang awalnya mengakses menggunakan private IP di laptop, ketika saya ingin terhubung ke internet, misalnya saya mau googling atau saya mau nonton YouTube, saya itu nanti akan mendapatkan public IP dari NAT. Nah, NAT ini akan mengubah private IP saya menjadi public IP, sehingga ketika saya browsing atau ya nonton video YouTube itu sebenarnya saya sudah menggunakan public IP. Dan kemudian kalau misalkan saya ingin mendapat sesuatu nih dari internet, dia tuh akan mengirim ke public IP yang tertera oleh kita, kemudian di NAT dia tuh akan ditranslate lagi ke private IP sehingga masuk ke komputer kita, seperti itu. Dengan menggunakan strategi seperti ini, public IP yang terbatas ini dapat kita gunakan secara bergantian dan juga kita dapat menggunakannya secara bersamaan. Meskipun ya di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa. Nah, di sini ada NAT processing flow. Jadi gimana sih alur kerja dari NAT? Yang pertama, langkah pertama,
kita tuh akan menerima sebuah paket. Dapat dilihat ya, receive a paket. Langkah awal yang dilakukan adalah mencari server pemetaan yang sesuai yang telah dihasilkan oleh NAT server. Dan jika firewall menemukan kecocokan, maka firewall akan menerjemahkan alamat tujuan dari paket tersebut. Setelah itu, firewall akan langsung melanjutkan ke langkah ketiga, atau bisa dalam translate di destination address, yaitu langkah ketiga ya. Namun jika tidak ada kecocokan, maka dia no dan akan masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu match destination. Nah, di langkah kedua, firewall akan memeriksa apakah paket tersebut memenuhi kondisi dari kebijakan NAT. Nah, mungkin kebijakan NAT ini itu tergantung ya, berbeda-beda. Tapi jika ya sesuai gitu ya, maka akan lanjut ke langkah ketiga sini, sama ke translate destination address. Okay. Namun jika tidak sesuai dengan kebijakan NAT manapun, firewall tetap akan melanjutkan ke langkah ketiga ya, ke layer ketiga ini, tapi dia tuh berbeda, itu masuknya ke search for a matching route. Nah, di sini firewall mencari route yang cocok untuk paket tersebut. Ini termasuk rute-rute yang tersedia dalam skenario atau policy routingnya. Jika ditemukan kecocokan, firewall akan melanjutkan ke langkah keempat, ke bawah, route found ke bawah. Namun jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka firewall akan membuang paket tersebut. Jadi kalau misalkan dia nggak ada kecocokan gitu ya sama policy atau rules yang telah ditentukan, dia tuh bakal membuang ya, atau kayak ngedrop gitu lah paket itu. Semisalkan dia dapat cocok dengan kebijakan yang ada gitu ya, dia bakal lanjut ke langkah keempat. Di sini, maksud saya di sini match our security policy, maaf. Nah, di langkah ini tuh kita akan menemukan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika kebijakan keamanan mengizinkan paket tapi paket tersebut tidak sesuai gitu ya dengan kebijakan NAT atau bidirectional yang sebelumnya, maka firewall akan lanjut ke langkah 5. Tapi kalau misalkan kebijakan keamanan mengizinkan dan paket tersebut sesuai, maka firewall juga akan lanjut ke langkah yang selanjutnya, itu ke 6. Ke bawah. Kalau yang tadi kan sesuai nih, kebijakan keamanannya sesuai, tapi kebijakan NAT-nya nggak sesuai, dia ke sini. Terus kalau misalkan kebijakan keamanan mengizinkan paket tersebut, tapi kalau misalkan dia mengizinkan paket dan paket tersebut sesuai dengan kebijakan NAT yang sebelumnya, firewall akan membuat sesi untuk paket tersebut dan lanjutkan ke langkah ke-6, jadi bakal ke bawah. Namun jika kebijakan keamanan menolak paket tersebut, ya firewall akan membuangnya. Langkah ke-5 selanjutnya itu ada pencarian kebijakan NAT sumber. Pada langkah ke-5 ini, firewall akan mencari kebijakan NAT yang cocok dengan paket tersebut. Jika ditemukan kecocokan, firewall akan menerjemahkan alamat sumber dari paket menjadi alamat publik dan membuat sesi. Tapi kalau misalkan nggak ditemukan kecocokan, firewall akan membuat sesi paket tanpa melakukan penerjemahan gitu ya. Nih, jadi kalau ditemukan kecocokan, dia bakal ngeterjemahin, kemudian create a session. Kalau enggak ya, dia bakal nge-skip tahap ini. Dia akan langsung ngebuat session tanpa mentranslatekan. Baik, selanjutnya di sini kita pertama akan membahas mengenai source NAT. Oke. Jadi apa sih source NAT itu? Source NAT atau yang sering disingkat SNAT adalah teknik yang digunakan dalam jaringan untuk mengubah alamat IP sumber dari paket yang meninggalkan jaringan internal menuju jaringan eksternal. Ini dilakukan oleh router atau firewall ya biasanya. Kalau di gambar ini dilakukan oleh router plus. Nah, kalau kita lihat nih di gambar yang tersedia, misalkan ini ada host. Ini tuh masih private network ya. Nah, di sini ada router tambah NAT. Terus misalkan jika ingin ke arah luar, maka udah ke internet, udah ke server. Di sini source NAT itu akan mengubah alamat IP dari private itu ke public. Jadi bisa dilihat di sini. Semisalkan source IP ya. Source IP-nya ini
kemudian dia akan berubah sesuai dari NAT, ketentuan NAT, menjadi source IP-nya segini, kemudian destination IP akan berubah dari sini ke sini. Jadi intinya sama aja ya, ini akan mengubah IP yang sebelumnya ada di private network itu, jika ingin ke internet pasti akan terubah ke public. Nah, mengapa sih NAT diperlukan? Mungkin di sini source NAT kali ya, lebih spesifiknya. Yang pertama, menghemat IP public. Jadi sesuai dari apa yang saya bilang sebelumnya, 3,4 miliar itu sangat terbatas. Dan dengan source NAT, kita bisa menggunakan satu atau beberapa IP publik untuk mewakili banyak perangkat. Hal ini bisa kita bayangkan nih, di kampus mungkin kita ada internet ya. Kemudian kita pakai internet kampus ini, IP-nya, IP publiknya sebenarnya akan sama. Oke. Mungkin kita dan teman kita itu akan kemungkinan besar akan sama, karena kita menggunakan satu IP publik yang sama. Kemudian yang kedua, masalah keamanan. Dengan menyembunyikan alamat IP private kita, SourceNet dapat melindungi jaringan dari serangan eksternal. Nah, yang ketiga itu ada mengatasi konflik alamat IP. Jadi, kalau semisalkan ada dua jaringan menggunakan IP private yang sama, SourceNet itu bisa digunakan untuk mengatasi konflik tersebut dengan menerjemahkan IP private menjadi IP public yang unik. Sebelumnya juga sudah saya katakan bahwa IP private itu nggak unik ya. IP private itu nggak unik, sedangkan IP public itu unik. Kalau semisalkan kita surfing di web atau di internet menggunakan IP private, kemungkinan akan ada konflik alamat IP karena IP-nya yang sama. Karena itu, si SourceNet ini akan mengubah IP kita yang awalnya tidak unik menjadi unik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada NAT/NOPAT. Oke. Ini itu adalah teknik NAT di mana satu alamat IP private secara permanen dipetakan ke satu alamat IP public. Nah, dan NAT/NOPAT ini tidak mengubah nomor port ya, hanya IP aja yang diterjemahkan. Gimana sih cara kerja NAT/NOPAT? Jadi kalau di NAT/NOPAT ini pemetaan alamatnya tetap ya. Jadi setiap alamat IP private yang ada itu dipetakan akan memiliki alamat IP public yang tetap. Jadi kalau misalkan saya punya IP private-nya A gitu, kemudian saya tuh kalau misalkan diterjemahkan ke IP public itu bakal selalu dapat IP public B gitu. Nanti juga di slide selanjutnya mungkin ada yang kita tuh bisa ya tiba-tiba dapat IP public C, IP public D, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di kasus ini, NAT/NOPAT, kita tuh akan selalu dapat IP public B, kayak gitu. Nah, di sini juga tidak ada perubahan port ya. Mungkin ada yang perubahan port itu namanya NAPT, ya, dan itu tuh mengubah port, sedangkan kalau ini tuh nggak mengubah port. Jadi, cuman mengubah itu aja. IP aja. Nah, apa sih keuntungan dan kekurangan dari NAT/NOPAT ini? Yang pertama, kalau keuntungannya itu aksesnya stabil karena pemetaan satu ke satu yang konstan. Perangkat atau server di jaringan internal selalu dapat diakses dengan alamat IP publik yang tetap. Tadi udah saya bilang bahwa stabil ya. Jadi kalau kita dapat IP publiknya B ya bakal selamanya B kayak gitu. Nah, tidak ada pengubahan port. Ini memastikan aplikasi yang sensitif terhadap nomor port dapat berfungsi tanpa gangguan. Suka kadang nge-running programnya tuh pakai port sekian, dan sekian. Nah, karena si NAT/NOPAT ini tidak ada pengubahan port, jadi aplikasi-aplikasi atau program-program yang memiliki port khusus ini tidak akan terganggu karena tidak ada kemungkinan si NAT itu tiba-tiba menggunakan portnya seperti itu. Nah, tapi kekurangan dari NAT/NOPAT sendiri adalah inefisiensi alamat IP. Seperti yang udah teman-teman tahu, IP public itu kan terbatas ya. Tapi kalau misalkan kalau saya nih yang tadi saya bilang kasusnya, saya selalu diterjemahkan ke IP public B, ya nanti orang lain mungkin nggak bisa kalau jadi 1:1 gitu. Jadi kurang jadi kurang efisien gitu, kurang efektif. Selanjutnya, ini ada contoh NAT/NOPAT ya.
Nah, di sini di NetNotepad bisa teman-teman lihat kalau misalkan kita display firewall session table, kemudian ada yang sedang nge-ping, teman-teman bisa lihat bahwa di belakang IP address ini ada portnya dan port ini tidak terjemahkan. Baik, selanjutnya ada NAPT. Kalau tadi kita portnya nggak diterjemahkan, NAPT itu melakukan hal yang sebaiknya. Karena NAPT ini atau Network Address Port Translation adalah teknik yang dia tuh mengubah IP private menjadi IP public dan juga mengubah nomor port yang berbeda untuk membedakan setiap sesi. Nah, NAPT ini sebenarnya bentuk NAT yang paling umum digunakan di jaringan modern juga ya. Nah, misalkan nih ada contohnya nih ya, ada 3 komputer di sini. Nah, ketiga komputer ini bisa saja mereka tuh mendapatkan public IP yang sama. Misalnya public IP-nya ini nih, 200.10.10.1. Nah, mereka tuh bertiga sama nih IP publiknya, cuma yang membedakan adalah portnya. Mungkin yang satu portnya 1025, yang satu 1026, ada yang 1027, dan lain sebagainya. Jadi, kita tuh menggunakan IP publiknya bersamaan, tapi dengan port yang berbeda. Seperti itu. Kemudian nih, apa sih keuntungan dan kekurangan NAPT? Kalau yang keuntungan itu efisiensi IP, tidak seperti NetNotepad tadi. Kalau ini tuh dia karena banyak perangkat dapat berbagi satu alamat IP publik, jadi ini bisa menghemat penggunaan alamat IP. Karena ya tadi contohnya 3 komputer bisa mengakses ke satu IP publik yang sama. Sedangkan tambah lagi keuntungannya ada juga manajemen koneksi efektif, di mana memungkinkan banyak koneksi simultan dari perangkat yang berbeda. Jadi koneksinya banyak gitu dalam satu waktu karena menggunakan nomor port yang unik. Kalau semisal kekurangannya itu ada protokol yang kompleks ya. Jadi protokol yang dibuat oleh NAPT itu kompleks karena bergantung pada nomor port atau alamat IP. Jadi bergantungnya kepada 2 hal gitu ya. Jadi ini juga membuat kita akan mengalami kesulitan saat dalam beroperasi melalui NAPT. Jadi ini juga mungkin akan membuat mengalami kesulitan gitu kalau beroperasi melalui NAPT. Karena ya tergantungnya 2 hal gitu. Kalau selanjutnya itu kekurangannya ada pelacakan dan debuggingnya. Karena NAPT menggunakan satu alamat IP publik untuk banyak perangkat, kan ada suatu masalah nih atau ada suatu hal gitu yang membuat harus dilacak jaringannya, itu akan menjadi lebih kompleks karena ya yang pakai IP publik ini ada banyak loh gitu. Kemudian ada perbedaan dari NetNotepad dan NAPT. Kalau teman-teman lihatnya di sini, mungkin yang akan sangat mencolok itu di bagian tabel sebelah kanan ya, public address utilization ya. Untuk NetNotepad ya, penggunaan alamat IP publik itu adalah 1:1. Artinya setiap pengguna atau perangkat internal yang memerlukan akses internet akan diberikan satu alamat IP publik yang tetap. Jadi 1:1 ya, pasti arahnya tuh cuma 1. Dari IP private ini ke IP publik ini ya koneksi mereka cuma ada 1. Sedangkan kalau semisalkan NAPT dia tuh karena bisa ke satu IP publik dengan port yang berbeda, maka dia itu adalah 1:n. Jadi kita tuh IP private-nya 1, tapi mungkin IP publiknya n tuh berarti n tuh berarti yang menggunakannya lebih dari 1 atau mungkin bisa dibilang banyak ya, n tuh. Jadi ya nanti hubungannya tuh dari IP public itu akan banyak sekali cabang-cabangnya ke IP private. Baik, selanjutnya ada Easy IP. Easy IP itu konfigurasi NAT yang memungkinkan sebuah perangkat dalam jaringan internal untuk berbagi satu alamat IP publik tanpa harus mengatur tabel pemetaan NAT yang rumit. Ini tuh metode NAT yang paling mudah diimplementasikan ya dan cocok untuk jaringan kecil dengan koneksi internet tunggal. Jadi dengan addressing yang dinamis ini, kita itu akan mendapatkan alamat IP yang telah diberikan oleh penyedia layanan internet. Jadi
kita nggak perlu konfigurasi lagi. Kan kalau konfigurasi nanti jadinya statik ya, biasanya gitu. Kemudian ada no manual mapping, karena kita nggak perlu konfigurasi manual untuk menetapkan pemetaan. Jadi kalau misalkan IP private ini ke sini, IP private ini ke sini, nggak perlu. Jadi ini lebih gampang gitu ya. Kemudian simplicity ya, seperti yang tadi ya, kayak dengan adanya dynamic addressing, terus kita nggak perlu nominal mapping, si isi IP ini bakal lebih simple. Baik, selanjutnya, kapan sih kita menggunakan isi IP? Itu ketika pertama kita menggunakan koneksi internet tunggal gitu. Jadi hanya satu koneksi internet dengan satu alamat IP publik yang diberikan oleh ISP. Terus jaringannya kecil, semisalkan SOHO ya, small office, home office ya, itu kan tidak banyak perangkat ya, dan juga kita juga nggak perlu mengakses internet secara bersama terus menerus gitu. Jadi isi IP itu cocok, dan juga pengaturan sederhana. Jadi kita tuh bisa konfigurasi secara default yang mudah dan cepat gitu, tanpa perlu nge-custom konfigurasi ini gitu. Jadi ini tuh akan membuat lebih simpel dan kita dapat langsung menggunakannya gitu. Kemudian ada triple NAT. Nah, tapi selain dari keuntungan yang udah saya bilang nih, kayak itu mudah pengaturannya, terus biayanya mungkin kecil ya, sama kita nggak perlu nih pusing-pusing mikirin konfigurasinya. Isi IP ini nggak bisa atau nggak cocok untuk digunakan di jaringan yang besar. Kemudian IP publiknya juga terbatas, karena kalau misalkan ISP ngasih lebih dari satu alamat publik, ya isi IP itu tidak dapat secara efektif memanfaatkan alamat-alamat tersebut, karena ya sebenarnya satu IP aja udah cukup. Jadi seperti itu. Biasanya sih penggunaan ISP itu kalau misalkan di jaringan rumah ya, karena perangkatnya itu dikit, jadi dengan isi IP itu jadi lebih mudah gitu. Kemudian ada triple NAT. Apa sih triple NAT? Triple NAT itu konfigurasi jaringan di mana paket data melewati 3 lapisan network address translation sebelum mencapai tujuan akhirnya. Setiap lapisan NAT ini menerjemahkan IP sumber atau tujuan. Biasanya dalam jaringan yang memiliki beberapa perangkat NAT yang terhubung secara hierarki atau dalam skenario multi lapisan. Nah, tadi kan udah disinggung juga ya kalau NAT ini akan melewati 3 lapisan network. Nah, biasanya ya lapisan network pertama itu dia akan menerjemahkan alamat IP private dari jaringan internal pertama ke alamat IP publik atau semi publik. Ini tuh sering terjadi di router lokal dalam jaringan perusahaan atau rumah. Nah, jadi dia menerjemahkan IP private jadi IP public atau semi public, tapi si IP ini akan diterjemahkan lagi ke lapisan kedua. Di tahap kedua ini mungkin yang tadinya semi public gitu, di sini akan diterjemahkan lagi, mungkin di alamat IP atau di port atau dimanapun, pokoknya diterjemahkan lagi. Dan maaf, ini seharusnya lapisan ketiga di sini. Dan di lapisan ketiga itu mereka akan menerjemahkan ke IP yang publik dan benar-benar siap untuk mengakses internet di luar sana, seperti itu. Nah, ini biasanya sering terjadi kalau misalkan skenarionya multi ISP, multi ISP, atau jaringan yang melibatkan koneksi VPN. Teman-teman mungkin udah lumayan sering dengar VPN gitu ya, atau mungkin pernah pakai juga. Nah, VPN tuh ini dia lapisannya tuh 3 kali. Baik, selanjutnya ada static NAT. Itu static NAT itu merupakan jenis NAT di mana alamat IP tujuan itu udah didefinisikan sebelumnya. Jadi semisalkan nih, ini sama sih seperti yang saya tadi bilang, kalau semisalkan laptop saya nih laptop A, IP address-nya A, pasti ke IP publiknya selalu A atau misalkan selalu B, seperti itu, karena dia udah dikonfigurasiin di NAT-nya sendiri kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, misalkan dia IP-nya itu misalkan dia IP-nya itu 7777, servernya ini, dan dia tuh bakal selalu kesini gitu. Dia nggak akan tiba-tiba 1.4, enggak akan.
Kemudian ada dynamic NAT. Kalau dynamic NAT ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau yang tadi itu dia pasti bakal tetap gitu ya si IP-nya. Kalau ini tuh dia dinamis IP-nya. Jadi semisalkan kita dapat 1.2 nih, nanti kita bakal dapat 1.4 mungkin, 1.6, misalkan 14 dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin kalau yang teman-teman rasain sih, kalau misalkan teman-teman perhatiin juga, kebanyakan di WiFi itu pakainya dynamic NAT ya. Jadi misalkan saya sekarang IP-nya titik ke-15, mungkin aja besok-besok titik 3, terus saya matiin terus nyalain lagi ke titik 7, itu tuh kayak gitu ya, jadi dinamis gitu si IP-nya tuh. Kemudian ada bidirectional NAT, itu jenis NAT yang memungkinkan perangkat dalam jaringan internal untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal menggunakan alamat IP publik dan sebaliknya. Perangkat di jaringan eksternal juga dapat mengakses perangkat di jaringan internal. Dan dilakukan dengan menerjemahkan alamat IP baik dari sumber ke tujuan maupun dari tujuan ke sumber. Jadi dua arah ya si NAT-nya tuh. Dari misalnya dari server kita ke jaringan di dalam, kemudian jaringan di dalam. Jadi ya dua arah. Tadi saling menerjemahkan. Kemudian ada NAT ALG. Nah, NAT ALG ini apa sih? NAT ALG ini adalah fitur pada router atau firewall yang berfungsi untuk membantu aplikasi tertentu yang membutuhkan pengetahuan tentang NAT. ALG ini bekerja pada layar aplikasi ya, model OSI mungkin teman-teman udah belajar juga di jaringan komputer biasanya, dan memahami protokol aplikasi seperti SIP atau FTP. Jadi NAT ALG ini tuh ini ada layer aplikasi ya, teman-teman bisa lihat ini ada IP header sama TCP header. Untuk kedua hal ini bisa ditranslated atau misalnya diterjemahkan oleh NAT biasa. Tapi kalau untuk application data ini dia tidak bisa diterjemahkan oleh NAT biasa, jadi dia perlu yang namanya NAT ALG ini. Nah, implementasinya tuh seperti ini ya, NAT ALG. Di sini di pertengahan ini akan ada ALG processing, di mana ya dia akan membantu aplikasi tertentu yang membutuhkan pengetahuan tentang NAT. Gitu. Nah, kemudian ada NAT server nih. Apa sih NAT server itu? NAT server adalah konsep yang merujuk pada perangkat yang menyediakan layanan NAT. Jadi ini tuh konsep gitu ya. NAT server itu konsep bahwa ini tuh perangkat yang menyediakan layanan NAT kayak gitu. Biasanya ini itu router atau firewall yang menyediakan layanan seperti ini tuh. Dan ya kalau di sini sih firewall ya, tapi ada di beberapa contoh sebelumnya itu tuh router. Jadi ya bisa dibilang ini tuh NAT server gitu. NAT server itu jadi konsep. Kemudian ada perbandingan dari NAT ALG sama NAT server apa sih? Kalau misalkan fokus NAT ALG itu menangani masalah spesifik aplikasi, kemudian memodifikasi payload untuk kompatibilasi aplikasi. Jadi itu di seputar aplikasinya ya. Kalau misalkan NAT server itu dia menyediakan layanan NAT umum, kemudian manajemen koneksi dan juga keamanan jaringan. Jadi emang kedua hal itu jelas berbeda ya, jauh berbeda. Penggunaan NAT ALG juga ya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pemahaman dan modifikasi protokol aplikasi spesifik. Jadi dia lebih ke ya mungkin bahasannya lebih ke layer aplikasi juga ya tadi. Kalau misalkan di NAT server ini dia mainnya di IP ya, kayak penerjemahan, dan ya ini tuh dibuat untuk secara keseluruhan mengelola berbagai koneksi seperti itu. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai NAT. Tadi kita sudah belajar nih mengenai banyak hal ya di NAT. Ada source NAT itu juga tadi contohnya banyak banget. Ada isi IP, NAT NOPAT, ada NAPT. Kemudian kita juga belajar dynamic sama static destination NAT. Kemudian ada bidirectional NAT. Kemudian terakhir ada NAT ALG dan juga NAT server. Mungkin bagi saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Apabila teman-teman ingin melihat salah satu simulasi menggunakan NAT, bisa tonton video saya yang sebelumnya mengenai NAT server dan source NAT. Di situ saya menggunakan INSP dan juga menggunakan guide dari
Huawei, sehingga saya dapat mencoba untuk mensimulasikan NAT secara langsung, meskipun nggak hardware ya, tapi masih berbentuk software. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.